Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus. Aku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus. Aku menyembah. Katakan Hosana, Hosana. Hosana, aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya. Sama malaikat di surga, Yesus. Aku memuji. Tanganku Bapa, ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Oh, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, ku jadi milik-Mu Yesus. Mari kita angkat suara kita katakan Hosana, Hosana bagi Dia yang duduk di atas tahta. Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus. Aku memuji. Tangan kami Tuhan, kami angkat untuk menyembah Engkau Bapa. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, masuk dalam, oh haleluya, kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Yesus. Aku
menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Bapa. Katakan Hosana, 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 Hosana. Aku memuji, oh aku memuji. Haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ini menjadi rasa ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah pujian sembah kami hanya bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian sembah kami. Engkau Allah yang layak untuk disembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu Bapa. Kami ingin mempermuliakan Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, biarlah Tuhan Yesus yang baik. Biarlah alam semesta melukiskan kebaikan-Mu, menceritakan kebesaran Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana. Oh, haleluya. Layak dipuji, disembah. Engkaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Oh sana dipuji, disembah. Engkaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian dari awal. Haleluya. Alam semesta
besaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan. Oh haleluya, haleluya. Hosana, katakan hosana, hosana bagi Dia. Oh haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Sana haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Oh layak dipuji, disembah, biarlah pujian ini sebagai ungkapan isi hati umat-umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, Tuhan Yesus yang baik. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah Bapa. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Oh layak dipuji, disembah, dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan lamanya. Atas segala bangsa, namamu besar termuliaan. Namamu besar termuliaan. Namamu besar termuliaan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti pada sore hari ini. Baik umat-umat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Satu hati kami memuji, mempermuliakan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami akan lebih lagi memuji, mempermuliakan nama Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya yakin kita semua bersuka cita, amin. Karena kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita tetap lebih memuji Tuhan lagi, sebab ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Bila Allah di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Katakan sebab ada kuasa, haleluya. Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka haleluya. Bapak Ibu Saudara, seundang kita semua bangkit berdiri supaya kita lebih lagi semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian dari awal, sebab ada kuasa. Haleluya.
Tuhan Allah kita bertahta, haleluya, atas pujian. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyi senang hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Mari kita sama-sama katakan, sebab ada kuasa dalam pujian, haleluya. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, sanggup membuka kekuatan lawan. Sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa, haleluya, puji Tuhan. Kita tetap berdiri untuk kita lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan, aku diberkati, haleluya. Haleluya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sama alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, haleluya. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Untuk menyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita tetap akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Dengan darah Yesus yang kudus. Haleluya. Haleluya. Dengan darah Yesus yang kudus, ku telah ditebus, dimerdekakan dari iman dan kuasa dosa.
Ku tanggalkan hidup yang lama, ku raih pengharapan baru. Ku rasa terang Allah menyinari hidupku. Ku serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajarannya. Lalu mengalami pembaruan dalam firman-Nya, hingga berkenan menjadi mempelainya, tanpa cacat celah, dengan garis yang kudus. Haleluya. Dengan darah Yesus yang kudus, ku telah ditebus, dimerdekakan dari iman dan kuasa dosa. Ku tanggalkan hidup yang lama, ku raih pengharapan baru. Ku rasa terang Allah menyinari hidupku. Haleluya. Ku serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajarannya. Selalu mengalami pembaruan dalam firman-Nya, hingga berkenan menjadi mempelainya. Ku serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajarannya. Selalu mengalami pembaruan dalam firman-Nya, hingga berkenan menjadi mempelainya, tanpa cacat celah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin pujian ini baru buat kita Bapak Ibu Saudara, tetapi sangat bermakna sekali dalam kehidupan kita, bahwa kita telah menyerahkan kehidupan kita dan diperbarui oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita lebih lagi siapkan hati kita, hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang berendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti menanti, kau lihat pelantikan, oh tangan Tuhan, Tuhan sedang berendam
sedang merenang suatu karunia. Oh, haleluya, haleluya. Kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi dan Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, boleh dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang diberitakan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan dan boleh menjadi rema dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan supaya hati kami Tuhan boleh siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini saya secara khusus menyampaikan firman Tuhan tentang baptisan ya. Sebab kita akan laksanakan baptisan. Tadi pagi saya sudah sampaikan separuh. Saya harap saudara sudah ikuti lewat live streaming yang datang sore ya. Yang datang pagi. Ikuti live streaming untuk sore hari ini di rumah. Jadi full saudara dapat firman Tuhan dari pagi sampai sore. Kalau tidak sempat saudara bisa lihat di Instagram atau di YouTube ya. Saudara bisa lihat kembali. Jadi lengkap nanti saudara terima. Nah, tadi saya sudah sampaikan tentang mulai dari awal asal kata baptisan itu berasal dari kata bapto menjadi baptiso yang artinya dicelupkan kemudian ditarik kembali. Artinya juga diliputi seluruhnya oleh cairan. Kemudian ada lagi artinya dibenamkan atau diselamkan begitu. Jadi itulah arti kata dari baptisan itu. Kemudian mengapa kita harus dibaptis? Ya, itu bagian kedua, 2 Romawi. Pertama, karena menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus katakan itu pada waktu dia mau dibaptis. Kemudian yang kedua, mengikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Yang ketiga, bukti bahwa saudara percaya dengan segenap hati dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saudara. Dibuktikan dengan saudara dibaptiskan begitu ya. Yang keempat, melakukan amanat agung. Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Nah, kemudian yang ketiga Romawi, syarat-syarat untuk dibaptis. Tadi pagi saya sudah sampaikan ini. Pertama, percaya ya. Percaya tentu setelah mendengar firman Tuhan, kemudian menerima firman Tuhan itu dalam hidup. Kemudian setelah kita menerima tentu ada kesadaran
untuk melakukan firman Allah. Nah, setelah percaya tentu bertobat, ya. Itu persyaratan yang kedua. Jadi syarat yang pertama percaya, kedua bertobat, yang ketiga kita mempersiapkan diri, ya, selanjutnya untuk menerima Roh Kudus dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat Romawi, makna dari baptisan air itu. Apa maknanya? Pertama-tama dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita, kita juga mati. Artinya dosa kita sudah mati, kita tinggalkan hidup lama. Jadi kematian ini berbicara tentang pertobatan, kemudian dikuburkan sertanya, dikuburkan, kita dikuburkan dalam baptisan. Jadi arti rohani dari baptisan itu penguburan hidup lama, ya. Yesus keluar dari kubur, kalahkan maut, kita keluar dari air, hidup baru, ya. Dan itu makna yang pertama. Yang kedua, sarana untuk menerima Roh Kudus, ya. Setelah kita dibaptis, setelah kita percaya, dikuburkan dan hidup baru, persiapan untuk menerima Roh Kudus. Tuhan beri karunia Roh Kudus, ya. Dan itu menjadi meterai, ya. Yang ketiga, ya, bukti percaya kepada kerja kuasa Allah. Itu maknanya. Saudara percaya kepada kerja kuasa Allah, ya, sudah Allah bekerja dalam hidup kita, melakukan iman percaya, bertumbuh menjadi bertobat, hidup baru, meninggalkan dosa-dosa, dan kemudian mentaati firman Tuhan. Kemudian itulah yang menyatakan kerja kuasa Allah dalam hidup kita. Baru yang keempat, secara ritual pembaptisan itu adalah pembasuhan terhadap dosa, menyucikan dosa-dosa kita, membasuh, menguburkan hidup lama, ya. Dan kemudian secara spiritual pembaharuan oleh Roh Kudus. Setelah kita percaya, lahir baru, saudara dibaharui oleh Roh Kudus dan berjalan terus di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kelima, ya, arti makna daripada baptisan itu yang kelima, menerima meterai keselamatan. Itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Meterai keselamatan oleh Roh Kudus. Kita dimeteraikan. Pada saat percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu menjadi jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu dikatakan dalam Efesus pasal 1. Ya, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Jadi dimeteraikan, disahkan. Saudara bahkan dikasih persekot Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Baru yang keenam, melalui baptisan ini punya makna awal perjalanan iman kita dalam kehidupan yang baru. Jadi merupakan awal hidup baru. Ya, setelah dibaptis, awal hidup baru di hadapan Allah dan juga tentu di hadapan manusia, ya. Nah, itu makna daripada baptisan. Pertama, asal katanya, yang kedua, mengapa harus dibaptis, yang ketiga, syarat-syarat dibaptis, yang keempat, makna baptisan. Saya masuk pada bahagian ke-5, ya. Keempat, yang kelima. Pelaksanaan baptisan air itu bagaimana pelaksanaannya? Pertama, ya, kita masuk ke dalam air. Ya, jadi baptisan itu dilaksanakan dengan masuk ke dalam air, turun ke dalam air. Kisah pasal 1 ayatnya yang pasal 8 ayat 38. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-38, Saudara, demikian bunyi ayat ini. Pada waktu Sidah dari Ethiopia dibaptis. Kisah pasal 8 ayat 38, ayat permulaan saya baca untuk kita pada sore hari ini. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara yang dibaptis tolong kumpul di depan sini, ya. Ya, ada yang sudah di depan ini, tolong isi kursi yang di depan kali sama yang nomor 2 di belakang depan. Di kursi yang ini juga bisa, ya. Tolong ke depan semua.
tadi jam 2 sudah dibaptis 1 orang, berarti tinggal 8 orang. Jadi 9 yang dibaptis hari ini, satu sudah dilaksanakan tadi. Silakan duduk di depan yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis. Saudara duduk di depan ya. Ya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan secara khusus pada sore hari ini buat saudara-saudara, tapi yang lain bisa mendengarkan kembali, mengingat kembali. Kalau ada yang mungkin lupa atau beralih dari firman Allah yang berhubungan dengan baptisan ini, saudara bisa introspeksi dan kembali lagi ke jalur yang benar ya. Nah, jadi pelaksanaan nanti turun ke dalam air ya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 38, begini bunyi ayat ini. Dan lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Ayat 39-nya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi baptisan itu adalah dengan cara turun ke dalam air. Ya, sida-sida dan Filipus yang membaptis dan kemudian mereka keluar dari air. Makna daripada baptisan itu tadi penguburan. Jadi dikubur itu artinya tenggelam seluruhnya. Amin. Ditutupi sepenuhnya, seluruhnya ditutupi. Itu arti rohaninya. Maknanya ya juga seperti itu, saudara. Jadi dikuburkan arti rohaninya. Nah, kemudian pelaksanaannya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 28 ayat 19, di situ dalam nama Bapa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi coba kita lihat ayat-ayat ini. Jadi supaya lengkap formula baptisannya itu. Matius 28 ayat 19. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara nanti akan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu satu. Kemudian Kisah Rasul 19 ayat 5. Jadi tidak satu ini saja. Kisah Rasul 19 ayat 5. Begini bunyi ayat ini. Jadi baptisannya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi baptisan ini ada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kisah Rasul 10 ayat 48, Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-48. Dalam ayat yang ke-48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus.
Ya, jadi lengkapnya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lengkap, dipakai semua ayat-ayat ini. Nah, setelah saudara dengar ayat-ayat ini, tentu saudara harus persiapkan diri. Sudah semua bawa pakaian salin yang mau dibaptis ya? Sudah semua ya? Tentu sudah. Nanti saudara masuk ke dalam air, dibenamkan seperti Alkitab katakan, dan kemudian keluar dari air hidup baru, saudara segera mempersiapkan diri untuk ganti pakaian kembali. Ya. Nah, bagaimana setelah dibaptis? Bahagian yang ke-6, ya, 6 Romawi. Setelah saudara dibaptis, saudara akan keluar dari air, hidup baru. Roma pasal 6 ayat 4, keluar dari air, ya. Jadi kita hidup baru. Demikianlah kita dikuburkan sertanya oleh baptisan itu, ya. Sebagaimana Kristus dibaptis, ya, dia dikubur, ya. Kemudian kita dikuburkan sertanya, keluar dari air merupakan hidup baru, ya. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 10, ini penting ayat ini, Efesus pasal 2 ayat 10, setelah kita dibaptis, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, begini bunyi ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini bukan hanya untuk semua orang yang mau dibaptis, saudara-saudara yang sudah ambil keputusan dibaptis ini, semua jemaat yang hadir pada sore hari ini, yang di rumah-rumah juga. Tuhan mau supaya kita menggenapi ayat ini. Kita ini buatan siapa? Kita ini buatan siapa? Coba kita semua berdiri, semua jemaat berdiri sama yang di depan ini. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kita baca bersama-sama ayat ini. Saudara dan saya ciptaan Allah. Amin. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Saudara dan saya ciptaan Allah. Saudara-saudara yang mau dibaptis, saudara dan saya, kita semua ciptaan Allah. Tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Jangan sampai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Itu tidak masuk dalam rencana Allah. Tuhan ciptakan saudara dan saya. Tuhan jadikan saudara dan saya supaya kita hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi saudara-saudara yang dibaptis ini, nanti langkah-langkah hidup saudara harus mengerjakan hal-hal yang baik. Ya. Yang kedua, setelah dibaptis, saudara harus bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Efesus pasal 4 ayat 15. Efesusnya pasal 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16-nya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, ya. Jadi di sini ada dua hal, bertumbuh dan kemudian melayani, ya. Jadi setelah hidup kita harus bertumbuh terus. Saudara jangan stagnan, jangan mandek, jangan seperti bonsai, ya. Enggak berbuah, enggak bertumbuh tambah besar. Ya. Jadi kita harus tetap dengan teguh berpegang pada kebenaran.
ya, tetap hidup dalam kebenaran. Berpegang teguh ya dalam kebenaran. Dan kita ini terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Bertumbuh dalam Kristus di dalam segala hal. Luas sekali pengertian ayat ini. Kalau dibahas ini saudara, Kristus bertumbuh dalam hikmat, dalam bertumbuh secara tambah dewasa, tambah bijaksana, bahkan tambah dikasihi Allah, tambah mengasihi, tambah melayani. Waduh, bertumbuh terus sebagaimana Kristus sampai kepada kesempurnaan. Ya, jadi kita lihat di sini, saudara dan saya harus tetap teguh berpegang pada kebenaran. Setelah percaya, jangan mau digoyang, ya, jangan mau kembali kepada dosa-dosa, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, ada ayat yang keras sekali sebenarnya ya. Boleh kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat bukan ini ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 bertumbuh terus. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Target Tuhan dalam pertumbuhan saudara dan saya itu sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara bertumbuh terus sampai kepada kesempurnaan, menjadi sama seperti Kristus. Ya, itu target Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa kita ini ya memang belum nyata keadaan kita. Nanti kalau sudah nyata, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi apa? Sama seperti Dia. Ya, sama seperti Dia karena kita akan melihat Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, Allah menciptakan manusia sempurna menurut gambarnya Allah. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Gambar Allah yang sempurna itu rusak oleh dosa. Tetapi Allah mau pulihkan gambar Allah itu. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Amin. Dia mau mengembalikan ciptaannya yang sudah dirusak oleh iblis, oleh dosa. Dengan cara apa? Dengan cara memulihkan manusia. Pertama yang diciptakan Allah sempurna menurut gambar Allah. Inilah yang akan disempurnakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia membereskan dosa supaya dosa yang merusak kemuliaan Allah dalam hidup manusia itu dibuang sehingga di dalam Kristus kalau kita menjadi sama dengan Dia, dipersatukan dengan kematian, penguburan dan kebangkitannya, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Dia datang supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris, dan saudara dan saya diubah hari lepas hari, tadi bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Menjadi sama seperti Yesus. Kembali ciptaan Allah yang mula-mula itu dipulihkan. Itulah rencana Allah. Jadi, saudara, kita semua sebagai orang-orang Kristen harus bertumbuh terus sampai kepada kesempurnaan. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Diciptakan untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. Supaya kita dapat menjadi berkat. Jadi jangan sampai kita tidak mengalami perubahan ke arah yang baik. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi sempurna. Ya, jadi bertumbuh terus sampai kepada kesempurnaan. Ya, Efesus pasal 4 ayat 15 tadi, Efesus pasal 4 ayat 15, kembali saya ke sana.
Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara bertumbuh terus di dalam segala hal. Tentu dalam segala hal yang baik. Bertumbuh dalam kesetiaan, di dalam kasih, di dalam iman, di dalam pekerjaan yang baik, di dalam tutur kata, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam segala hal bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Amin. Siapkan diri. Kalau saudara akan dibaptiskan, saudara harus hidup dalam keadaan ini. Saudara kita semua yang sudah dibaptiskan terus juga bertumbuh. Harus bertumbuh terus. Tidak stagnan saudara. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah setia. Amin. Tambah hari menjadi sama seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Itu rencana Allah dalam menciptakan manusia. Setelah jatuh dalam dosa, Allah mau pulihkan. Supaya kembali Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Allah tinggal bersama-sama dengan manusia di bumi. Tetapi setelah bumi ini terkutuk, Tuhan mau ganti langit dan bumi baru. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di langit dan bumi baru. Dalam keadaan tubuh yang sempurna. Seperti Yesus. Targetnya Tuhan. Nah selanjutnya saudara, Tuhan mau kita melayani dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Ya, kalau kita tetap berpegang teguh, bertumbuh terus, ayat 16-nya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh apa? Pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Semua kita ini anggota tubuh Kristus. Macam-macam pelayanannya, macam-macam talentanya, macam-macam karunia yang Tuhan beri, macam-macam kekuatan, kesanggupan, hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tapi semua bagian bekerja bersama-sama. Pemain musik ini saudara lihat, ada yang keyboard, ada yang gitar aja ada 3 di sini, ya, ada drum di sana, ya, biasanya sore ada satu lagi saksofon di sini, ya. Saudara lihat bekerja bersama-sama menjadi simfoni. Demikian juga dalam pekerjaan ini, dalam pelayan ini ada yang memimpin puji-pujian, ada yang di belakang, ada yang saudara-saudara menyanyi memuji Tuhan tepuk tangan, ada yang berdoa pada saat kita berdoa. Di sini ada pendoa-pendoa, ada juga yang suka berkorban juga. Waktu rapat saya tahu ada saudara-saudara yang suka bantu gereja-gereja lain. Ya. Itu perbuatan-perbuatan baik, melakukan kehendak Allah. Amin. Amin, melakukan kehendak Allah. Tujuan Allah menciptakan saudara dan saya. Dan kemudian saudara, yang terakhir, setia sampai ke akhir. Nah untuk setia ini susah saudara. Kenapa? Karena memang banyak sekali gangguan. Banyak sekali tantangan. Saya membaca apa yang ditulis oleh Yohanes. Saudara ini keras sekali. Petrus, bukan Yohanes, Petrus. Dia pernah mengalami kegagalan. Karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia pernah mengalami kejatuhan. Ya,
Coba kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Ini ayat 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Kemarin tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Ini ayat 2 Petrus 2 ayat 22. Tapi ini ayat bunyinya nggak enak, saudara. Jangan sampai kita ada di sini. 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Ini kalau kita bertahan di dalam ketidaksetiaan gawat. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-22. Mulai dari ayat 21. Karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi kepada muntahnya dan babi mandi kembali ke kubangannya. Nah, kalau ada orang yang sudah percaya kemudian meninggalkan Tuhan, ya, tidak setia, maka Petrus dia ingatkan dengan cara yang keras, ya. Dia katakan ini seperti peribahasa, ya. Apa? Anjing kembali menjilat muntahnya dan babi kembali ke kubangan. Duh. Masa kita disamakan dengan anjing dan babi? Kalau meninggalkan Tuhan, kalau hidup di dalam dosa seperti itu. Petrus, saudara, tegur dengan keras. Memang firman Tuhan, Alkitab selalu berbicara apa adanya. Tidak diperhalus. Kalau manusia sering memperhalus, ya. Mati. Ya, Alkitab bilang apa? Mati. Kalau kita biasanya bilang apa? Meninggal dunia, diperhalus. Ya. Kalau Alkitab bilang perempuan sundal. Sekarang bilang apa? Pekerja seks komersial, PSK. Halus kan? Pekerja seks komersial, halus. Indonesia apa? Manusia selalu memperhalus. Tetapi Alkitab selalu bicara keras. Apa adanya. Hai ular beludak, bertobat kamu. Tuhan Yesus, ular beludak. Dia bilang orang-orang Farisi, ahli Taurat itu ular beludak. Kalau Tuhan Yesus marah, saudara, apa? Meja-meja dibalikan. Meja-meja dibalikan, saudara bayangkan itu. Jangan sampai buat Tuhan Yesus marah, amin. Amin, saudara. Enggak ada halus-halusnya. Alkitab bicara apa adanya. Petrus dia sadari bagaimana dia pernah seperti anjing ini menjilat muntahnya. Itu sebabnya dia keras berbicara kepada kita. Dia pernah meninggalkan Tuhan, ya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan kemudian mengajak murid-murid kembali kepada mencari ikan. Itu sebabnya saudara, setelah Tuhan Yesus kejar dia. Oh, Tuhan Yesus bilang, hai Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya. Petrus nangis terseduh-seduh. Barulah dia kembali lagi, saudara. Dia kembali kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. 1 kali khotbah 3.000 bertobat. Dan penghujung ayat-ayat yang kita baca ini, dia tulis dengan tulisan yang keras. Kalau ada orang yang meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa, sama seperti babi, sama seperti anjing, keras. Tapi untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amen. Tuhan Yesus keras. Kalau matamu yang membuat kamu masuk dalam dosa supaya masuk neraka, cungkil matamu. Lebih baik dengan 1 mata masuk surga atau tanpa mata masuk surga daripada lengkap masuk neraka. Kalau tanganmu yang membuat kamu masuk dalam neraka, dia bilang potong tanganmu. Lebih baik tanpa tangan masuk surga daripada lengkap masuk neraka. Keras. Tetapi itu firman Allah yang Tuhan mau. Supaya kita jangan pernah mundur ya. Haleluya. Yang mau dibaptis ini
jangan pernah mundur. Kita pun jangan pernah mundur. Jangan pernah menjadi sama seperti anjing atau babi. Tuhan mau kita tetap manusia, dipersiapkan menjadi manusia yang sempurna sama seperti Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu firman Allah yang saya sampaikan pada saat ini. Ayat yang kita baca Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara kepada sidang jemaat di Smyrna dan sore hari ini kepada kita semua. Supaya kita setia sampai mati, ya. Setia sampai mati. Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-14 sebagai ayat terakhir. Wahyu 17 ayatnya yang ke-14 sebagai ayat yang terakhir pada sore hari ini. Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Saudara dan saya sudah terpanggil, biar kita dipilih, biar kita setia sampai akhir, supaya kita menang bersama-sama dengan Raja di atas segala raja, domba, anak domba Allah itu. Yaitu firman Allah yang saya sampaikan. Tuhan kiranya memberikan pengertian-pengertian lebih jauh kepada saudara. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bertumbuh terus sampai kepada kesempurnaan. Mari pemain musik tampil ke depan. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Mungkin tidak sempat ini. Pemain musik tampil ke depan, silakan saudara persiapkan diri, kita akan terima baptisan ya. Silakan semua pakai pakaian baptisan terlebih dahulu. Keluar dulu semua pakai nanti doakan baru untuk doa berkat. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita nyanyi kur ini, kita akan laksanakan baptisan air setelah tutup di dalam doa, ya. Jadi baptisan air akan dilanjutkan setelah tutup dalam doa. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Kita semua tidak dapat bisa berjalan sendiri, saudara. Kita perlu Tuhan dalam pengiringan kita kepadanya. Ku tak dapat jalan
sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa kami dalam kerajaan sorga, sore hari ini Tuhan, firman Allah sudah disampaikan. Biarlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib Kalvari Tuhan. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau, ke arah Engkau di dalam segala hal, supaya kami menjadi sempurna. Tuhan, tadi siang 1 jiwa sudah dibaptis. Saat ini ada 8 jiwa di hadapan kami berdiri. Dan sebentar mereka akan dibaptiskan, dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Terimalah mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga mereka benar-benar menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan, pimpin mereka berjalan di dalam kebenaran dan kesucian, berjalan terus di dalam iman yang teguh, bertumbuh sampai kepada kesempurnaan seperti rencana Allah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, pegang tangan mereka, tuntun mereka, pimpin mereka, berkati mereka Tuhan, bahkan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami sebentar akan lakukan baptisan air setelah kami tutup kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang hadir, bersama-sama kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Berkati semua ya Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Firman Allah menjadi bahagian mereka, bahagian kami semua. Dan tangan-tangan yang akan terulur, milik Tuhan yang dikembalikan. Usaha-usaha sidang jemaat-Mu, berkati semua. Pimpin tiba di rumah masing-masing dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama itu kami lanjutkan baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Bapa dalam surga, jiwa ini sudah datang kepadamu. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Biarlah dia dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan-Mu Tuhan. Keluar dari air hidup baru dengan
Terima kasih Tuhan. Aku baptiskan saudari di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, jiwa ini sudah percaya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Siang ini, sore hari ini, dia akan dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan. Supaya keluar dari air, dia menjadi ciptaan baru, lahir baru di dalam Tuhan. Hamba laksanakan firman-Mu Tuhan. Aku baptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, saudara ini sudah datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Akan dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya dia keluar dari air, hidup baru, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku laksanakan firman Allah. Aku baptiskan saudari di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, jiwa ini sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia akan dipersatukan dengan kematian, dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Supaya keluar dari air, hidup baru. Hamba laksanakan baptisan ini. Aku baptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu ini sudah percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Seperti firman Allah, dia akan dibaptiskan, dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Demikianlah dia keluar dari air, merupakan hidup yang baru. Aku baptiskan ibu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jiwa ini sudah datang kepada Tuhan. Seperti firman Allah, hamba-Mu akan membaptiskan dia supaya sebagaimana Tuhan dikubur, keluar dari kubur, bangkit kembali, demikian juga dia dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan-Mu Tuhan, menjadi hidup baru. Terima kasih Bapak. Aku baptiskan saudari di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Per orang beda bukan? Per orang beda bukan?
Iya, berorang bisa. Paten bisa. Ini telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dosa-dosanya sudah ditebus dan dia akan dipersatukan dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus sehingga keluar dari air merupakan hidup baru. Hamba laksanakan firman Allah. Aku baptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, jiwa ini sudah datang kepadamu, percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Tuhan. Terimalah dia menjadi milikmu. Dia akan dipersatukan dalam baptisan ini, dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus, supaya keluar dari air merupakan hidup baru. Aku baptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, betapa kami bersyukur Tuhan. 9 jiwa pada hari ini